Halo, kembali lagi bersama kami di Partai X. Kami ingin satu bangsa, satu kemakmuran. Titik nadir demokrasi dari Athena kuno hingga Indonesia modern. Demokrasi pertama kali muncul di Athena, Yunani, pada abad ke-5 sebelum Masehi. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno. Demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan atau pemerintahan. Pada tahun 507 sebelum Masehi, di bawah pemerintahan Cleisthenes, Athena mengembangkan bentuk demokrasi langsung. Dalam sistem ini, pria dewasa warga negara Athena berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan politik. Meskipun penduduk Athena saat itu diperkirakan antara 250.000 hingga 300.000 jiwa, tetapi hanya sekitar 30.000 hingga 50.000 orang yang memiliki hak politik penuh. Sisanya termasuk wanita, anak-anak, penduduk asing, metoik, dan budak tidak memiliki hak politik. Sementara itu di Indonesia pada abad ke-21 ini, demokrasi berkembang dengan memberikan hak pilih kepada rakyatnya. Namun, rakyat tidak diberikan kemampuan dalam menggunakan hak pilihnya. Lantas, apakah demokrasi dianggap sebagai suatu bentuk pemerintahan yang kuno dan merugikan rakyat? Marcus Tullius Cicero, seorang filsuf, orator, dan politisi dari Roma kuno yang lahir pada tahun 106 sebelum Masehi, memiliki pandangan yang kompleks tentang demokrasi. Dia menghargai beberapa aspek demokrasi, terutama partisipasi warga dalam pemerintahan, tetapi juga khawatir tentang potensi ketidakstabilan dan dominasi massa yang tidak terdidik. Dalam tulisannya, Cicero mendukung konsep pemerintahan campuran yang menyeimbangkan unsur-unsur demokrasi, aristokrasi, dan monarki daripada demokrasi langsung yang penuh. Menurutnya, setiap bentuk pemerintahan murni memiliki kelemahan inherent. Misalnya, monarki bisa berubah menjadi tirani, aristokrasi bisa menjadi oligarki yang menindas, dan demokrasi bisa menjurus pada anarki dan kekacauan. Indonesia menganut sistem demokrasi yang menggabungkan demokrasi langsung dan tidak langsung. Demokrasi langsung terjadi saat pemilihan umum, sementara demokrasi tidak langsung terjadi saat menyampaikan aspirasi melalui wakil-wakil yang dipilih. Namun, dalam kenyataannya, pemilihan umum seringkali tidak benar-benar langsung karena pilihan seringkali diwakilkan kepada partai politik. Partai politik bisa mempengaruhi suara rakyat melalui berbagai bentuk kampanye kotor seperti serangan fajar dan kampanye uang. Akibatnya, kemenangan dalam pemilu tidak selalu berdasarkan pada hukum universal dan moralitas ataupun nurani masyarakat, melainkan seringkali pada kekuatan uang dan pengaruh seseorang. Nilai kebenaran yang dianggap benar mungkin tidak sejati karena keputusan yang dibuat berdasarkan suara mayoritas yang dapat dibeli. Hal ini seolah mengamini kekhawatiran Cicero tentang demokrasi pada tahun 106 sebelum Masehi silam yang bisa memicu ketidakstabilan karena kekuasaan yang tidak terbatas. Selain itu, pejabat tinggi di Indonesia seringkali mencederai konstitusi demi kepentingan pribadi dan golongan. Cicero dalam karyanya De Republica menganjurkan sistem republik dengan mekanisme perwakilan untuk mencapai keseimbangan kekuasaan. Para pendiri bangsa Indonesia seperti Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta juga pernah mengimpikan hal ini yang tertulis dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Partai X melalui penyembuhan bangsa meminta untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli dengan amandemen terbatas, seperti membatasi masa jabatan presiden menjadi 2 periode agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Jika tidak bisa, maka partai politik yang tidak melaksanakan amanat konstitusi untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat
harus dibubarkan. Itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kami Partai X pamit. Kami ingin satu bangsa, satu kemajuan.